kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Thank you, Lord. Seyo ye ekrende bedihim ya Lord. Kriye sahu. Tekin waliko ye na wana le read Lord. Kreye eheyone sayore krende. La cross and deliberate Lord. Thank you, Lord. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi sekali lagi katakan hanya pria saja ya Allahku. Yang wanita, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, curahkan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bersama-sama tanpa musik semua. Ya Allahku, mereka bersama. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bersama-sama dengan musik. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, Indonesia bagi sekali lagi Indonesia, Indonesia.
kemuliaan. Urakan resa dan laila wabrando. Ya. Terjadilah Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau menciptakan bangsa kami, Engkau menciptakan negeri kami begitu spesifik, begitu unik Tuhan, supaya melalui keunikan yang ada di bangsa kami, nama-Mu dikumandangkan, nama-Mu Tuhan diceritakan, nama-Mu dimuliakan, semua orang menyembah Engkau, berjalan dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam penggenapan rencana-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, Rian Santari Anggrona Marwana So, supaya kami mengerti tentang jati diri kami sebagai ahli waris yang berhak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Bagaimana bangsa kami Tuhan, bangsa-bangsa menjadi warisan kami, supaya mereka semua kembali diserahkan untuk memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami Tuhan. Saikurini milifat Lord. Roh Kudus bantu kami. Urapi hamba-Mu. Aku tidak mau menyampaikan hikmat, kekuatan, perkataan manusia. Biarlah hikmat-Mu, suara-Mu, kekuatan-Mu, perkataan-Mu, itulah yang dilepaskan saat ini. Membuat kami semua bangkit Tuhan. Semakin hidup berkenan kepadamu dan hidup di dalam rencana-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Berarti kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, kita tahu bahwa baru-baru ini, khususnya sebelum menjelang bulan September, kita tahu ya bahwa bangsa kita ada demo di mana-mana, betul? Ya. Dan tanggal 4 sampai tanggal 7 September, saya ada retret di Gading Serpong. Kalau melihat dari situasi, kondisi pada saat itu, seingat saya, setelah akhir Agustus lalu dikatakan sampai tanggal 5 September kita dilarang ya untuk kumpul-kumpul ya. Bahkan dikasih tahu sampai 5 September tuh betul-betul dijaga gitu. Bahkan sempat sekolah juga tidak boleh belajar ya selama 2 hari ya Pak ya. Ya, seperti itu. Dan ada banyak orang yang berpikir waktu itu bahwa kelihatannya retret tidak mungkin bisa berlanjut. Kenapa? Karena ada banyak peserta juga dari luar negeri. Karena kalau demo biasanya yang kena sasaran adalah bandara. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, dari Papua, dari berbagai tempat. Sampai sempat ada pengumuman tanggal 2 September jangan beli dulu tiket buat orang yang masih belum beli tiket pesawat. Karena dianggap ini negara sedang dalam kondisi berbahaya. Tetapi pada waktu itu Tuhan berbicara pada saya. Bangsa ini adalah milik Tuhan. Dan aku percayakan bangsa ini kepadamu, kepada gereja. Apakah kamu diam saja melihat kondisi seperti itu? Terus Tuhan tiba-tiba ingatkan saya, apa yang kamu putuskan sesuai dengan rencana sorga, itu yang kamu tarik turun. Kamu harus memutuskan, kamu harus mengucapkan apa yang sorga sudah nyatakan, rindukan terjadi di negeri ini. Jadi jangan biarkan agenda kekacauan itu mengatur agenda Tuhan. Tuhan bilang, kamu yang justru harus mengambil alih semuanya itu. Gereja Tuhan. Akhirnya saya mulai berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sebagai wakil pemerintahan kerajaan Allah, tidak mengizinkan huru hara, tidak mengizinkan demo-demo berlangsung sehingga agenda Tuhan tidak bisa terrealisasi. Dan aku hanya mengizinkan, aku menarik turun apa yang menjadi agenda Tuhan, itu yang jadi di negeri kami. Itu menjadi doa saya. Lalu ada yang bilang, tapi kan kita gak boleh kumpul-kumpul bla 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 bla. Saya bilang, ya memang kelihatannya tidak boleh kumpul-kumpul. Tetapi ya sekali lagi, saya percaya kalau kita menarik turun apa yang menjadi agenda sorga, gak ada yang bisa mengubahnya. Tapi kalau kita diam saja, ya setanlah yang ambil alih. Dan terus Tuhan ingatkan saya kembali tentang bagaimana Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, dia suruh Yosua ya menghadapi bangsa Amalek. Ingat di kitab Keluaran.
ketika Musa mengangkat tangannya ke atas, artinya terhubung dengan sorga, terhubung dengan apa yang Tuhan kehendaki, bangsa Israel menang, betul? Tapi begitu Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Artinya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam fakta, ditentukan dengan apa yang kita tangkap dari sorga dan kita sepakat dengan sorga. Amin. Jadi Musa mengangkat tangan, artinya dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia hanya terpeduli dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan di catatan Tuhan selalu ditulis bahwa kita tuh umat pemenang. Jadi nggak ada ditulis di catatan Tuhan rancanganku adalah rancangan kecelakaan, sakit, penyakit, kekacauan. Nggak ada. Nggak ada rencana Tuhan itu membuat bumi ini menjadi kacau balau. Tapi kehendak dia, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terus di bumi seperti apa? Bukan seperti di neraka. Di bumi seperti di sorga. Saya tangkap itu. Tuhan bilang, apakah kamu angkat tanganmu kepadaku? Kamu sepakat dengan sorga? Yes. Tetapi waktu Musa turunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Gak ada di catatan Tuhan bahwa bangsa Israel kalah. Sama. Di catatan Tuhan tidak ada gereja Tuhan harusnya kalah. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi yang menentukan di alam fakta adalah kita. Apakah kita sepakat dengan sorga? Kita angkat tangan ke sorga. Jadi sekarang saya makin dibukakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, di bangsa kita, di kota kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, itu sangat ditentukan dengan apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan ingin terjadi kemenangan. Ya, hari ini topik kita, dan puji Tuhan, dan itu nyata ya. Jadi sebelum khotbahnya nyata, retret berlangsung dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Dan kita bisa menikmati suasana hadirat Tuhan yang kuat dan pesan Tuhan yang kuat tentang bangsa dan tentang bangsa-bangsa. Dan hari ini topiknya juga tentang bangsa-bangsa adalah warisan kita. Itu judul kita. Ya, nah beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan warisan yang Tuhan berikan bagi kita mengenai bangsa-bangsa. Hal yang pertama, semua kita orang percaya yang sudah mengalami penebusan lewat korban Kristus akan menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Amin. Semua kita orang percaya yang sudah mengalami penebusan lewat korban Kristus berhak mengalami, menerima warisan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mari kita lihat prinsip firman-Nya, Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Ya, kita adalah ahli waris melalui korban Kristus. Bukan karena kebaikan kita. Amin. Selalu harus kita pegang lewat korban Kristus. Aku menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka sewajarnya kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris kerajaan Allah. Karena kita lewat korban Kristus, kita menjadi anak Allah. Kitalah ahli waris dari kerajaan Allah. Itulah jati diri kita di dalam Kristus. Bangga. Apa sih yang dimaksud dengan ahli waris? Mari kita lihat ke Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus.
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lihat, luar biasa. Kita adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah, tapi ada komanya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, ada kata yaitu. Berarti ini sebab akibat. Yaitu jika, sama-sama, yaitu 1, 2, 3. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, sesungguhnya Dia ingin boleh mempermuliakan kita loh. Kita selalu bilang, dipermuliakanlah namamu. Tapi kalau kita lihat di kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Betul, tapi kita harus paham apa arti kebaikan. Kebaikan itu bukan bicara nanti kita punya uang banyak, nanti kita punya jabatan hebat, kita punya ini, punya itu. Bukan, itu namanya roh yang mementingkan diri sendiri. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah supaya rupa Kristus semakin tercetak nyata di dalam hidup kita lewat segala yang kita alami. Itulah kebaikan yang sebenarnya. Jadi nggak boleh salah kaprah. Ya, jadi nggak diambil itu untuk diriku. Oh, kebaikan berarti nanti aku naik pangkat. Oh, nanti aku dapat ini, dapat itu. Bukan. Tujuan kebaikan yang Tuhan maksud adalah supaya kita semakin serupa. Kalau kita baca ayatnya, saya nggak sempat karena terlalu panjang nanti. Ya, yang jelas dalam Roma itu, kalau kita baca ayat 29, ayat 30, itu berlanjut. Ya, atau sekali nggak apa-apa lah, baca aja sekalian. Walaupun nggak sempat merenungkan panjang, nanti saudara baca di rumah ya, karena waktu. Oke, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kenapa bicara tentang bangsa-bangsa bicara ini? Karena warisan itu ada hubungannya dengan menderita bersama-sama dengan Dia. Enggak tiba-tiba enak aja dapat janji gitu ya. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi sekali lagi, kebaikan itu terjadi kalau kita mengasihi Dia. Amin. Kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa melihat kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan. Lalu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama kita hidup untuk menggenapi rencana Allah, kita mau selalu bersyukur Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, terus ayat 29. Sebab 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Sering kita nggak pernah, saya sendiri kurang menyadari tentang yang terakhir itu. Mereka dibenarkannya. Dan teduh sejenak, saya merasa Roh Kudus ingin berbicara khusus pada kita. Di kedalaman hati Tuhan, Tuhan ingin menjadikan sekerja kita. Dia ingin memuliakan kita bersama dengan Kristus. Artinya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Karena Dia tidak kelihatan. Tapi ketika Dia dimuliakan, karena hidup kita yang berkenan pada Tuhan, itulah yang Tuhan rancangkan sehingga terjadi banyak hal yang Tuhan izinkan supaya semakin kita serupa dengan Kristus dan orang berjumpa dengan Dia. Sehingga apa yang kita nyanyikan tadi, bagimu Tuhan kemuliaan, bangsa kami memuliakan namamu. Kemuliaan bagimu artinya ketika Kristus menjadi nyata dalam hidup kita semua, maka kemuliaan Tuhan
akan nyata di bumi ini. Ya, jadi poin pertama, semua kita yang percaya lewat korban Kristus, kita berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, ahli waris kalau kita lihat di Galatia 4, kita lihat sebentar. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Kita baca lagi, 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya, walaupun kita adalah ahli waris, kalau kita tidak memberi diri kita terus diayomi, terus dipimpin, dituntun, dimuridkan, didisiplin, terus kita tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Karena kalau belum akil balik, maka roh-roh dunia yang akan menyerang umat Tuhan. Umat Tuhan hidupnya kerjanya jatuh bangun di dalam dosa, terikat dan terikat. Padahal dia sudah bangkit, mengalahkan iblis, dosa dan maut. Dia tinggal di dalam kita. Jadi yang sewajarnya umat Tuhan harusnya terus mengalami pertumbuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesempurnaan kepada kesempurnaan, dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kita betul-betul menjadi akil balik. Nah, warisan itu akan diberikan bagi orang yang akil balik. Tuhan ingin supaya kita menerima warisan janji-janji Allah. Salah satu warisan yang Tuhan berikan adalah bangsa-bangsa. Termasuk bangsa kita. Tetapi kita harus tahu prinsipnya. Gak ada orang tua walaupun dia orang kaya. Lalu dia serahkan semuanya, sertifikatnya semuanya, kunci-kunci, wah semuanya, berliannya. Mungkin dia punya berlian yang begitu banyak. Dia punya perusahaan, gak mungkin dia serahkan pada anaknya masih kecil. Walaupun itu ahli waris. Pasti dia akan menunggu saatnya. Sampai anaknya mulai akil balik. Dia harus diayomi dulu. Didewasakan. Jadi problem bangsa ini adalah karena gereja Tuhan yang belum betul-betul akil balik. Jemaat, makanya tadi di Roma dikatakan, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris, betul. Berhak menerima janji-janji Allah. Salah satu janjinya adalah dia bilang, mintalah kamu akan kuberikan bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kamu. Itu hanya baru salah satu. Tetapi kalaupun Tuhan ingin kita betul-betul memiliki bangsa ini, menguasai bangsa ini menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, itu tidak akan bisa otomatis terjadi. Karena di Roma dikatakan kalau kita ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, tapi kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di luar Kristus, kalau kita mau bergerak dengan kekuatan kita, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita tidak membiarkan Kristus terus menerus menguasai pikiran, perasaan, keinginan kita. Kita tidak membiarkan diri kita dibimbing, dituntun, dimuridkan. Kita tidak mau bertekun di dalam pengajaran rasuli seperti yang kita pelajari dalam minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana gereja Tuhan harus masuk dalam kelompok-kelompok kecil, dimuridkan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama, dasar keyakinan yang sama, sikap hati yang sama, tujuan yang sama. Sehingga mereka tidak berjalan menurut pikirannya sendiri-sendiri. Kalau di dalam gereja pemimpin dengan pemimpin memiliki pemahaman masing-masing, kita tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya kesatuan gereja Tuhan. Dan setan senang karena dia tahu kalau nggak ada kesatuan, nggak ada kekuatan doa kita. Nah karena itu, kalau kita ingin melihat janji Allah digenapi, kita menjadi ahli waris. Kita bisa betul-betul memiliki bangsa ini yang dipersembahkan pada Tuhan. Dia bilang, kamu akan menerima janji-janji itu tergenapi dalam hidupmu jikalau kamu menderita bersama-sama dengan Dia. Untuk menjadi ahli waris, kita harus bertumbuh semakin dewasa, mencapai akil balik. Kita harus mau bertekun
tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Supaya cara berpikir kita tidak lagi memiliki cara berpikir dunia. Gaya hidup kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Gaya hidup kita menjadi gaya hidup kerajaan. Ahli waris harus betul-betul memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus mau terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita harus memberi diri kita senantiasa. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Itu arti menderita bersama-sama dengan Dia. Mengosongkan diri dari cinta diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, dari ambisi pribadi kita. Kita rela Tuhan, kita tidak kejar supaya kita yang dikenal. Tapi kita rindu Kristus yang di dalam kita semakin dikenal. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Bukan aku lagi, bukan aku lagi. Bukan cita-citaku, bukan keinginanku, bukan rencanaku, bukan nama besarku. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya cucu dan sebagainya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, anak, cucu, mantu semua, jemaat yang ada yang kau percayakan, itu bukan milikku, itu milikmu. Aku serahkan mereka semua Tuhan. Supaya mereka betul hidup Tuhan hanya untuk Engkau. Membuat Engkau semakin dikenal. Kristus semakin dikenal. Menderita bersama-sama dengan Dia artinya bukan aku lagi yang hidup. Aku mau terus dibimbing, aku mau terus dimuridkan, aku mau belajar mendengar firman Tuhan. Kalau aku dengar firman Tuhan, aku mau catat baik-baik supaya aku bisa mengulangnya kembali di rumah. Aku bisa merenungkannya kembali. Aku membuka hatiku supaya Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenarannya. Karena aku tahu tanpa Roh Kudus menyingkapkannya, aku hanya menerima informasi. Aku hanya tahu aku akan semakin hebat, tapi aku membuka diriku supaya Roh Kudus bekerja, supaya dia betul-betul mengoreksi semua sikap hati kita, cara hidup kita sehari-hari. Karena kekristenan yang sejati adalah ketika hidup kita sehari-hari selalu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi kamu akan terima, kamu akan jadi ahli waris. Ada banyak janji-janji Allah yang tidak kita terima karena kita masih hidup bagi diri kita sendiri. Ya. Jadi kita akan terima itu kalau kita menderita bersama dengan Dia. Jadi kita bisa menerima semuanya itu, kita terus mau dibimbing, diajar, ya, dikoreksi, bahkan didisiplin. Nah ini biasanya orang kalau udah bilang didisiplin, dia takut. Didisiplin itu artinya kalau misalnya hidupnya nggak tertib, ditegur 1 kali, 2 kali nggak mau, didisiplin. Bukan dihukum. Tapi justru dibuat supaya dia mengalami perubahan. Ya itu namanya didisiplin. Nah, sekali lagi, kita ahli waris tapi harus bertumbuh sampai mencapai akil balik. Jadi harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mau terus dibimbing, mau terus belajar, mau bersekutu dengan Tuhan, tekun dalam tes. Ketika kemarin saya dapatkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita semua bisa menjadi ahli waris, kita bisa mengubahkan kota, wilayah, keluarga dan bangsa kita ketika kita mencapai akil balik. Ada satu ayat firman Tuhan sebentar, kita lihat dari Matius 16. Tapi terjemahannya saya bacakannya bukan terjemahan baru, saya bacakan dari terjemahan TPT. Jadi itu apa namanya TPT? Utin namanya? Translation prophetic ya. Ya, itu luar biasa. Karena ayat ini sangat meneguhkan apa yang saya terima dari Tuhan waktu kemarin peristiwa negara ini. Ya saya baca ya, tapi bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesia. Terjemahan barunya kita udah tahu. Gak apa-apa, lihat dulu terjemahan biasa deh. Matius 16 ayat 19. Tolong kita lihat sama-sama. Sebelum masuk ke poin kedua. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya ini ayat saya kira udah banyak yang tahu. Tapi terjemahan translation prophetic itu luar biasa. Kasih tes. Aku menaruh di tanganmu kunci-kunci dimensi kerajaan surga. Artinya
kunci-kunci dimensi kerajaan surga. Artinya sesuatu yang bukan langsung secara fisik. Masih bentuk dimensi kerajaan surga. Alam roh ya. Aku Tuhan menaruh di tanganmu yang sudah akil balik. Ya, di tanganmu karena nggak ada orang dewasa, orang tua ngasih kunci sama anak kecil. Parah di antar rumah kita kebobolan maling ya. Ya, kunci itu diberikan kepada yang sudah dewasa, akil balik, yang sudah bertumbuh, yang semakin terus mengalami perubahan dari hari ke hari mengenal Dia. Aku taruhkan di tangan kamu kunci-kunci dimensi kerajaan sorga. Dengan kunci itu, engkau akan membuka dan menutup gerbang realitas rohani. Apa yang sudah dikunci dan dilarang di sorga. Keren gak sih? Apa yang sudah dikunci dan dilarang di sorga, engkau akan melarang dan menguncinya di bumi. Keren gak sih? Yang dilarang, yang dikunci di sorga, aku harus kunci, aku harus larang. Itu sebabnya saya waktu itu bilang, saya belum tahu ayat ini. Saya larang, saya bilang gitu. Saya tidak izinkan. Karena kerusuhan atas bangsaku itu tidak sesuai dengan desain Tuhan untuk bangsaku. Saya nggak biarin itu huru hara bekerja. Ya, apa yang sudah dikunci dan dilarang di surga, engkau akan melarang dan menguncinya di bumi. Dan apa yang sudah dibuka dan diizinkan di surga, engkau akan membukanya sehingga akan mengalir ke bumi. Wow. Jadi sekali lagi apa yang mengalir di bumi sangat ditentukan dengan apa yang terjadi di alam roh. Kalau roh-roh jahat yang kita izinkan bekerja, dia akan leluasa mengobrak-abrik bangsa kita. Sehingga bangsa kita tidak menjadi bangsa yang akan memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi ahli waris kalau kita akil balik. Kita terima kunci kalau kita akil balik. Engkau bukan lagi sekedar penonton, tetapi penata layanan surga. Artinya kitalah yang mengeksekusi apa yang surga sudah tetapkan. Karena itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kitalah yang menetapkanlah terjadi di bumi. Yang membawa pemerintahan Allah menembus dunia nyata. Saya bilang, wow luar biasa ayat ini begitu luar biasa. Sebelum Tuhan singkapkan saya udah dapat gitu. Jadi mulai sekarang saya mulai bilang, kalau saya lihat ada keluarga lagi kacau. Saya bilang, aku sekarang melarang, aku mengunci. Aku tidak mengizinkan engkau roh perpecahan yang sedang merusak keluarga A dan keluarga B. Aku larang, aku kunci. Aku tidak izinkan kau merajalela, bekerja menarik suaminya, menarik istrinya, menarik anaknya untuk keluar dari rencana Tuhan. Aku larang dan sebaliknya aku mengizinkan, aku membuka pintu sorga supaya pekerjaan roh dan firman, supaya roh pertobatan, roh pengenalan akan Tuhan, roh damai sejahtera, roh kerendahan hati dan semuanya yang memang diperlukan sesuai dengan fakta-fakta yang dibutuhkan. Saya izinkan, saya buka, terbukalah di dalam nama Yesus. Begitu cara doa kita, sehingga kita akan bisa menikmati bangsa ini menjadi warisan kita. Dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jadi kita harus mau, Tuhan bimbing aku supaya aku akil balik. Karena warisannya dahsyat, amin. Nah, jadi nanti saya lagi coba-coba di mana tuh, saya cari-cari kemarin versi terjemahan ini saya belum dapat. Jadi saya hanya foto ayatnya, tapi saya cari saya belum ketemu. Kalau ada yang bisa ketemu kasih tahu saya ya. Yang poin keduanya, sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita berhak menerima warisan dari Allah. Salah satunya adalah warisan bangsa-bangsa. Ya, kita kan tadi dibilang ahli waris ya. Kita menerima warisan dari Tuhan. Warisan apa salah satunya yang dia kasih? Warisan yang diberikan buat kita adalah bangsa-bangsa. Itu baru salah satu warisan. Mari kita lihat Mazmur 2 ayat 8.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Betul? Pusaka abadi nan jaya. Merinding saya, saudara. Thank you Jesus. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Itulah salah satu warisan yang Bapa berikan bagi kita, gerejanya, yaitu menjadikan bangsa-bangsa, terutama bangsa kita Indonesia, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan menginspirasi bangsa-bangsa lainnya. Lewat bangsa ini akan banyak utusan-utusan sorga yang akan menjamah banyak orang, sehingga bangsa-bangsa lain juga mengenal Tuhan yang kita kenal, menyembah Tuhan yang kita sembah. Tapi bagaimana mungkin kita terima warisan ini? Kita nggak punya kekuatan untuk mengunci, membuka, melarang, dan mengizinkan kalau kita belum akil balik. Jadi Tuhan bilang permasalahan bangsa ini adalah karena gereja belum betul-betul sampai kepada posisinya. Itu sebabnya biarlah lewat firman hari ini kita semua, bagi bangsa ini, lagunya tadi ya, aku berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Aku memberi diri kepadamu untuk dibentuk oleh Engkau, untuk dicetak oleh Engkau, untuk dimuridkan Tuhan, semakin disunat oleh Tuhan, semakin hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga aku mencapai akhir balik. Kristus semakin nyata lewat hidupku, dan kunci itu diberikan kepadaku dan kepadamu. Apa yang kamu kunci, apa yang kamu tutup, apa yang kamu larang, sesuai dengan apa yang sorga larang, itu pun terjadi di bumi ini. Kita tidak akan biarkan bangsa ini terus berjalan di dalam gelap. Bangkitlah dan bersinarlah. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Terang Tuhan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada cahaya, kepada terang Tuhan yang terbit atasmu. Ketika kita memberi diri kita, dimuridkan, terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sehingga kita berakar di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam Dia. Kristus semakin lama semakin nyata, menjadi rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Orang-orang akan datang belajar. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Mereka bilang, mari kita pergi ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita menempuh jalan-jalan yang mereka tempuh. Sebab dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Itu sebabnya poin ketiga. Untuk membuat bangsa-bangsa menjadi milik pusaka kita, menjadi warisan kita, kita harus senantiasa memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat hidup kita sehari-hari. Injil Kerajaan Allah, waktu saya sampaikan firman waktu tanggal Juli ya, bulan Juli saya di sini. Injil Kerajaan Allah itu berbicara tentang apa yang kita alami dengan Tuhan. Jadi bukan bicara tentang teori. Ketika orang ngobrol sama kita, contoh tadi Foni, dipikir-pikir kan, itu kondisinya Esther lagi genting gitu. Tapi saya bersyukur, saya bangga. Bagaimana Foni bisa terus fokus kepada Tuhan. Bisa merasakan apa yang ada di pikiran dan hati Tuhan. Dia tidak fokus kepada kondisinya Esther.
Padahal kalau dia kondisinya fokus ke Esther, udah nggak mungkin dia mikirin orang lain. Tapi hati dia tertuju kepada Tuhan. Karena ini sudah menjadi sebuah kehidupan, gaya hidup yang dijalani oleh Foni. Jadi Injil kerajaan bukan hanya bercerita tentang Yesus itu juru selamat, kalau kamu percaya mati masuk surga, bukan. Tapi bercerita tentang apa yang aku alami tentang dia dengan dia. Sehingga orang bisa ngerasa itu bukan hanya omong doang. Itu akan terimpartasi. Ya, kita ngobrol dengan orang, mungkin tetangga kita, teman kerjaan kita, keluarga kita, lewat kondisi apapun, belajarlah untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Rasakan apa yang ada di hati dia yang tinggal di dalam kita. Bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup. Entah kita sedang berjalan, ketika kita ngobrol, ketika kita senyum, kita lakukan apa, selalu pastikan Kristus yang sedang hidup lewat senyummu. Lewat kata-katamu. Ketika kita berinteraksi dengan orang, pastikan Kristus semakin nyata. Karena betul ketika bangsa-bangsa menjadi warisan kita, mereka nggak bisa tanpa dimuridkan. Mereka harus pertama-tama mendengar Injil kerajaan. Lalu dimuridkan. Kalau tidak dimuridkan ya mereka hanya sampai di sana saja. Tapi kalau kita mau lihat bagi bangsa ini, lalu kita lihat bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan. Apa arti bangsa ini memuliakan Tuhan? Bangsa yang memuliakan Tuhan artinya hidup mereka sehari-hari selalu hidup memperkenan hati Tuhan. Saat mereka hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, mereka ingin senantiasa hidup memperkenan Tuhan. Mereka senantiasa ingin agar orang berjumpa dengan Kristus. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mujizat itu tidak hanya bicara kesembuhan, perubahan hidup sehari-hari. Perubahan hidup orang yang tadinya udah bingung, udah patah semangat, udah gak punya pengharapan seperti tadi ya Foni ya. Kan dia jadi berubah. Ya. Jadi mujizat yang dimaksud tidak selalu berupa kesembuhan. Ketika kita berjumpa dengan orang, apa yang kita alami itu akan memancar. Karena pemuritan, penginjilan yang sebenarnya bukan berbicara tentang teori, tapi tentang kebenaran yang kita hidupi, sehingga kita mengalami kebenaran memerdekakan, kita mengalami realita kehadiran Tuhan menjadi nyata. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu memegang perintahku, kamu mengasihi aku, kamu melakukannya karena kasih. Kasih itu karena dia kenal. Enggak ada orang bisa mengasihi tiba-tiba tanpa kenal. Itu sebabnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Supaya cara kita menghampiri Tuhan bisa benar. Kadang-kadang orang doa, sudah doa gak dijawab. Doanya caranya kurang pas. Yang dia minta semua untuk kepentingan dia. Yang gak dapat kata Tuhan. Karena untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi ketika dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dia ngerti, oh cara berdoa yang benar tuh begitu. Lalu dia praktek, dia alami, lalu dia cerita, baru dia muridkan. Nah ketika hidup kita seperti itu, saya percaya tetangga kita, keluarga besar kita, orang-orang yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kita, mereka akan mengikuti jejak kita. Buat orang yang mau, karena mereka melihat, mereka merasakan. Ketika bertemu dengan kita mereka lihat, kok ibu kok mukanya ceria sekali sih? Ibu tuh gak punya masalah. Ada beberapa orang yang sampai kalau ketemu saya nanya gitu, emang ibu gak punya masalah? Juga ada yang nanya, kok ibu kayak malaikat sih? Ibu gak sakit hati diginiin, digituin, digituin. Ya saya kira semua kita seharusnya seperti itu. Asal terus bertumbuh, akil balik. Mau bertekun. Sampai berakar, nanti kita sendiri gak nyadar, kita gak usah jaim. Gak usah belaga-belaga jadi orang yang, gak usah, itu gak ada kuasanya saudara. Tapi ada kuasa ketika ngobrol dia lihat, loh kok ngomong sama ibu ini sama ini kok sama Mbak Kensi kok beda ya? Betul gak Mbak? Atau profesor dokter juga bisa ngedengerin Mbak Kensi. Betul gak? Kan apa sekolahnya belum juga sarjana? Ya. Tetapi karena wajahnya itu loh,
memancarkan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu megang perintahku, kamu melakukannya, kami akan datang dan tinggal bersama dengan dia. Artinya realita kehadiran Tuhan akan betul-betul nyata dalam hidup kita. Dan orang bisa lihat itu dari senyum kita, dari sinar mata kita, dari cara kita meresponi. Orang tuh bisa lihat, ini orang semangat. Makanya kalau orang bilang, wah kalau ketemu Karita mah terus-terus aja semangat. Bukan bawaan lahir. Bawaan lahir saya gampang marah, saudara. Bawaan lahir saya kalau diinjak, injak lagi gitu. Ditampar, tampar lagi. Tapi kalau orang melihat kok kayaknya diginiin, digituin, kok nggak apa-apa sih? Kok nggak marah sih? Kok tetap mengucap syukur ya? Karena sudah berakar. Saya tekun dalam pengajaran Rasul. Saya tekun merenungkan firman. Si firman itu mulai mengubah cara berpikir saya. Firman itu mulai mengubah jati diri saya. Sehingga saya bisa meresponi dengan respon yang benar. Sehingga menurut orang kayaknya ini orang malaikat. Semua kita sebenarnya bisa seperti malaikat. Sebenarnya bukan seperti malaikat. Seperti Kristus seharusnya. Orang bisa lihat Kristus. Kenapa? Karena kita sudah bertekun dulu. Dimuridkan. Jadi kalau kita mau lihat bangsa ini menjadi milik pusaka kita, pertama-tama kita yang dimuridkan. Kita mau dimuridkan dengan benar, hidup kita semakin diubahkan, baru kita juga bisa memuridkan. Sehingga akhirnya bukan hanya kita saja, tapi semua mereka menjadi murid Tuhan. Karena murid Tuhan pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau murid Tuhan pasti dia betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kenapa banyak koruptor di negeri ini? Karena gereja Tuhan belum mengutus orang-orang masuk ke DPR kita. Betul? Ada satu orang yang namanya nama Kristen. Sangat Kristen. Saudara nggak usah saya sebut di sini. Tahu ya? Mungkin nggak pernah baca politik, jadi nggak tahu. Ya, itu ditangkap saudara. Di penjara. Namanya nama Kristen banget. Wah, bener-bener. Saya bacanya, aduh Tuhan. Nah, saya nggak tahu apakah dia sebenarnya udah anak Tuhan atau belum. Saya nggak tahu. Tapi kalaupun dia anak Tuhan, dia tidak berakar. Dia tidak bertumbuh, makanya dikirim ke DPR. Lihat duit banyak jadi ikutan. Tapi kalau kita betul-betul tadi dibilang menderita bersama dengan dia, kita dimuridkan, kita bertekun dalam pengajaran Rasul, kita bertekun merenungkan firman, kita bertekun bersekutu dengan Tuhan, kita bertekun dalam komunitas umat Tuhan yang betul-betul mengajar dalam jalan Tuhan. Saya yakin ketika dia dikirim ke DPR, kirim ke MPR, kirim jadi pengacara, nggak akan jadi pengacara yang neko-neko. Sekarang susah kan dapat pengacara jujur, hakim jujur, jaksa jujur. Susah sekarang. Berarti itu tanggung jawab siapa? Jadi makanya jangan marah-marah sama pemerintahnya. Gak usah ikutan demo saudara. Ngapain? Kita yang malu kok. Karena bangsa-bangsa memang sedang berjalan dalam gelap. Karena gak ada cahaya. Coba masuk ke tempat yang gelap. Saudara bawa lilin satu aja. Terjadi perubahan gak? Hanya satu lilin loh. Ada 5 lilin. Perubahan 10 lilin. Lalu tambah lagi. Lalu yang satu bukan bawa lilin lagi. Petromax. Gak tahu Petromax ya? Udah zaman dulu. Pokoknya bawa yang gede gitu. Yang pakai baterai jang gitu. Saya yakin. Sebesar apapun kegelapan itu, kalau kita bawa kapasitas terangnya lebih besar dari ruangan itu, ya berubah semuanya. Jadi sekarang segelap apapun bangsa kita bilang gak masalah. Gak ada yang masalah, yang penting aku mau bersinar, aku mau bercahaya, aku mau bertekun dalam pengajaran Rasul, aku mau terus hidupi kebenaran firman, aku mau terus terhubung kepada Tuhan, aku mau hidup dari janji-janjinya, aku mau terus dimuridkan, aku mau terus dikoreksi hidupku sehari-hari, semakin hari hidupku semakin sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, realita kemuliaan Tuhan nyata. Sehingga wajah kita bersinar, kita gak punya konflik batin, gak ada kebencian, kita bisa bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal. Orang-orang bilang, aku lihat ada yang berbeda.
Sehingga dengan mudah kita mengajak mereka. Yang terjadi saat ini saya mengalami kadang-kadang di tengah-tengah keluarga saya. Ya karena perubahan hidup yang paling kelihatan adalah saya. Jadi saya bisa capek sendiri juga, saudara. Diminta dari Senin sampai Sabtu itu, saudara. Yang satu minta tolong, yang satu bilang tolong, yang satu tolong, yang satu tolong. Sampai anak saya bilang, Mama istirahatlah Mama. Kenapa? Aduh semuanya. Persoalannya saya pengen yang lain bisa bergerak, tapi yang lain gak bergerak. Jangan biarin Mbak Yus capek sendiri. Jangan biarin hanya beberapa orang, tapi semua kita. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita. Lagu yang tadi yang Tuhan inilah hidupku ya. Biarkan musik dulu. Kita sudah dengar firman. Oh kita ada ahli waris. Tapi Tuhan mau kita harus akil balik. Menderita bersama dengan dia. Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Kita mau dimuridkan. Kita mau bertekun dalam pengajaran rasuli. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau terhubung dengan pemimpin rohani kita. Kita mau hidupi kebenarannya. Hidup kita semakin diubahkan. Sehingga kita mulai memberitakan apa yang kita alami. Dan kita mulai mengajar mereka. Memultiplikasikan kehidupan Kristus yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga bangsa kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi warisan kita. Kita akan berkata apa yang sorga izinkan. Apa yang sorga buka untuk bangsa kami. Itu yang kami izinkan. Kami mau bangsa kami ditata ulang kembali. Seperti yang Tuhan kehendaki. Bangsa kami tidak akan kami biarkan porak-poranda. Tapi kami gereja Tuhan memberi diri. Untuk terus bertumbuh Tuhan. Berakar di dalam Engkau. Hidup kami semakin berdampak Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan. Orang-orang akan melihat Kristus lewat hidup kami. Dan bangsa kami akan kembali mengalami pemerintahan Tuhan nyata di Indonesia. Yuk. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh hanya yang pria bagimu Tuhan. Serahkan hidupmu. Terjadilah, terjadilah, terjadilah.
Amin. Yang wanita, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi yes, terjadilah seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. bersama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh sampai lembang penuh kemuliaan-Mu. Amin, 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 amin. Mulai bayangkan seluruh jemaat Lembang, seluruh jemaat Tuhan, mereka bangkit, mereka menjadi ahli waris, mereka bertumbuh, mereka bertekun, mereka akil balik. Kita terima kunci itu ada di tangan kita. Kita yang akan menentukan perubahan atas kota dan bangsa telah diserahkan Tuhan kepada gereja Tuhan. Kita yang mengunci, kita yang melarang, kita yang menutup, kita yang tidak izinkan, kita yang membuka, kita yang mengizinkan apa yang sorga desain bagi bangsa ini terjadilah di bumi ini. Organa sanda bebe, semua doa bahasa roh, semua doa sasagra baba barande krababa lukaraba wanasyan. Oh, hubungkan hatimu dengan sorga, hubungkan hatimu dengan Tuhan. Dia merindukan kita semua bangkit menjadi murid Kristus yang akan menceritakan, yang akan membagikan apa yang kita alami tentang Dia, sehingga bukan hanya kita tapi mereka juga ikut bersama-sama dengan kita. Reka belaka syande bede granda babayonto. Jika prakato kopo krondobo shusheke bebe bere randaba ye sikrembete. Lihatlah la krende beshande. Amin, amin, amin. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Kunci itu telah diberikan kepada kami gereja Tuhan. Karena itu bawa setiap jemaat, tidak ada lagi yang bermain-main, tidak ada lagi yang hidup untuk dirinya sendiri. Semua kami Tuhan memberi diri, dimuridkan, dibentuk, dicetak, diayomi, sehingga kami mencapai pertumbuhan yang semakin lama, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami berhak menerima janji Allah. Kami menerima kunci itu untuk membuat apa yang sorga sudah tetapkan itu jadi di bumi ini. Praise God. Sonde mekable konastaka, reke nawanastaka. Saudara bisa bayangkan bagaimana bangsa kita ini, bangsa yang besar, terdiri dari ribuan pulau, suku, bahasa. Oh, luar biasa kekayaan alamnya. Di laut, di sungai, di dalam tanah, di gunung. Ada begitu banyak.
Kebe yuka branda soto ko branda ba. Krike keke yunda batsa karabandena. Uwo yo yo shina malekai kori. Le ekrondo botu sindrebra. Rihi ya sokrambaba baba. Eyo ikridi bitiliana sakramba talaranda ba. Ekrata kaplashandebe. Uke rebedele rede syundebe de grima wana takraba baba. Indonesia begitu indah. Begitu hebat, begitu kaya. Membutuhkan gereja Tuhan yang betul-betul mempersiapkan para murid-murid Tuhan yang akan ada di berbagai domain, di berbagai tempat. Mereka tidak haus uang, mereka telah mati dari cinta uang, cinta diri dan cinta dunia. Mereka hidup cinta Engkau Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mereka cinta firman-Mu. Sehingga ketika mereka diutus Tuhan, mereka menghadirkan sorga di tempat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Sehingga Indonesia, bumi kami ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bumi kami menjadi milik pusaka kami yang kami persembahkan untuk mengharumkan nama Tuhan. Apa yang Kau desain bagi negeri kami, itulah yang kami akan tarik turun. Kami tidak akan biarkan lagi Tuhan segala roh-roh jahat, roh-roh dunia yang berusaha mengobrak-abrik bangsa kami. Kami akan berdiri pada posisi kami. Kami akan menggunakan otoritas. Kami akan menggunakan kunci itu. Untuk mengunci, untuk menutup, untuk melarang. Dan membuka apa yang sorga sudah buka. Haleluya. Terima kasih. Terjadilah. Terjadilah. Terjadilah apa yang Kau rancangkan bagi negeri kami. Oh haleluya. 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 Terima kasih. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan lihat kembali bangsa kita ditata ulang seperti yang Tuhan rencanakan. Bangsa kita tidak hancur karena kita bangkit berdiri bersama dengan Dia. Amin.